Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, salam sejahtera buat semuanya. Dimanapun saudara berada, kita kembali dalam renungan Kita Sehat, Kita Kuat. Mari kita angkat pujian, kita masuk dalam penyembahan, dan kita belajar kembali firman Tuhan hari ini. Haleluya. Selidikilah hati kami ya Bapa. Mari kita katakan bersama-sama, jangan takut, biarlah Tuhan yang menyelidiki setiap hati kita. Amin, amin. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Hanya Kau yang tahu Bapa. Amin. Sungguh Tuhan, hanya Kau yang tahu. Dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Tuhan, terima kasih Bapa. Aku ya Tuhan, hatiku ya Bapa, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Oh, amin, haleluya. Amin, amin. Yang tak pernah habis di hidupku ya Tuhan. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kebaikanmu, amin, amin, yang tak pernah habis di hidupku ya Tuhan. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kami lihat Bapa, kebaikan-Mu yang sangat luar biasa Tuhan, yang tidak pernah habis di dalam kehidupan setiap kami. Kau selalu hadir di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Inilah yang menjadi kerinduan kami Bapa. Kau mendapatkan kami, setiap kami tetap setia Bapa. Oh haleluya. Tetap setia. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Bapa, jadikanlah kami hamba-Mu yang setia. Jadikanlah kami Tuhan partner kinerja-Mu yang taat dan setia. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Kami bersyukur Bapa, kami berterima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Rabbi, jadikanlah kami Tuhan hamba-Mu yang taat dan setia. Jadikanlah kami murid-murid-Mu yang taat
dan setia Bapa di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ajari kami terus dengan pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu menjadi orang yang taat dan setia Tuhan sampai akhir hidup kami. Dan kami mau dipimpin oleh Roh Kudus-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih ya Allah Roh Kudus, terima kasih. Damai dan sejahtera yang daripada-Mu Bapa akan terus mengajari kami di dalam jalan kebenaran-Mu. Selidiki hati kami ya Bapa, selidiki kami Tuhan ketika kami salah. Biarlah Engkau hadir dan mengingatkan kepada kami. Di dalam nama Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar Tuhan kami akan menyambut kebenaran firman-Mu. Biarlah kami boleh diajari dengan firman-Mu menjadi dewasa di dalam rohani. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap menerima firman Tuhan, mari bersama saya katakan amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya mengambil pembacaannya dari 1 Raja-Raja 15 ayat yang ke-8 ya. Ayat 1 sampai ayat yang ke-8 maksud saya. Dalam judulnya lakukan sepenuh hati. Kita harus melakukan segala sesuatu itu sepenuh hati, terutama untuk Tuhan. Dan juga apakah perlu untuk manusia? Saya katakan ya. Karena apa? Karena manusia adalah wakil Tuhan di muka bumi ini. Kalau saudara bisa mengatakan aku melakukan sepenuh hati buat Tuhan, karena tidak terlihat begitu mudah untuk diucapkan. Tetapi secara realita belum tentu. Maka dari itu saya katakan lakukanlah sepenuh hati untuk Tuhan dan juga untuk manusia. Saya mengambil contoh dari Abiam Raja Yehuda. Yuk kita baca sama-sama yuk di dalam 1 Raja-Raja 15 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Abiam Raja Yehuda. Dalam tahun ke-18 zaman Raja Yerobeam bin Nebat menjadi rajalah Abiam atas Yehuda. 3 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Maakah, anak Abisalom. Abiam hidup dalam segala dosa yang telah dilakukan. Nah, ayat 3, Abiam hidup dalam segala dosa yang telah dilakukan ayahnya sebelumnya. Jadi turun temurun, dan ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan. Jadi berpautnya itu cuma setengah-setengah. Saya ulang ya. Dan ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud moyangnya. Jadi ini cucunya ya, cucu Daud. Tetapi oleh karena Daud, maka Tuhan Allahnya memberikan keturunan kepadanya di Yerusalem dengan mengangkat anaknya menggantikan dia dan dengan membiarkan Yerusalem berdiri. Masih menerima kasih, kemurahan dan anugerah. Karena Daud telah melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Perhatikan saudara Bapak Ibu ayat 5. Karena Daud telah melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan tidak menyimpang dari segala yang diperintahkannya kepadanya seumur hidupnya. Kecuali dalam perkara Uria orang Het itu ada dosa yang dilakukan oleh Daud. Tetapi satu itu. Tetapi yang lainnya Daud hidup benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan ada perang antara Rehabeam dan Yerobeam seumur hidupnya. Selebihnya dari riwayat Abiam dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Dan ada perang antara Abiam dan Yerobeam. Kemudian Abiam mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya meninggal dan ia dikuburkan di kota Daud. Maka Asa anaknya menjadi raja menggantikan dia. Jadi digantikan oleh Asa. Ketika apa? Ketika Abiam mendapat perhentian itu meninggal. Dan sekarang saya masuk ini tetap dalam perkenanan di hadapan Tuhan ya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Lakukanlah sepenuh hati. Salah satu kunci penting dalam hidup ini adalah melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati. Nah, kita harus melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati. Selalu saya katakan apapun yang kita kerjakan dengan sepenuh hati. Amin.
Hasilnya apa? Pasti tidak pernah mengecewakan, itu ada dasarnya hasilnya. Pasti mendatangkan sukacita kalau kita mengerjakan segala sesuatu sepenuh hati, mengasihi dengan sepenuh hati, melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati, mencintai segala sesuatu dengan sepenuh hati, menolong seseorang dengan sepenuh hati, maka hasilnya itu tidak mengecewakan sama sekali. Paham ya di sini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan? Pasti mendatangkan sukacita, pasti berkenan kepada Tuhan, dan pasti menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau kita memberikan semuanya itu tidak dengan setengah-setengah, tetapi dengan sepenuh hati. Nah, persoalannya adalah banyak orang mengerjakan segala sesuatunya dengan setengah-setengah, baiknya setengah-setengah gitu ya. Terus menolongnya setengah-setengah, memberikan sesuatu dengan setengah-setengah, aduh itu nggak ada sama sekali membuat sukacita, malah menjadikan, yuk kita lanjut dulu, malah akan menjadikan banyak hal dengan sembarangan dan seenaknya, bahkan hanya untuk mencari keuntungan dirinya sendiri. Nah, pada akhirnya mendatangkan apa? Kekecewaan dan sakit hati. Maka dari itu mari hindarilah setengah-setengah itu, saudara hindari, berikanlah sepenuh hati. Tuhan mendaki kita melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Amin. Jadi lakukan segala sesuatu bagi manusia itu seperti untuk Tuhan, karena manusia itu apa? Wakilnya Tuhan. Alkitab menjelaskan bahwa Abiam Raja Yehuda tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan. Jadi setengah-setengah. Akhirnya apa? Tidak mendapatkan apa-apa. Sikap hidupnya tidak seperti nenek moyangnya yang namanya Daud. Daud yang hidup benar di hadapan Tuhan. Daud tidak belajar dari teladan yang diwariskan. Abiam tidak belajar dari teladan yang diwariskan oleh Daud. Jadi cucunya ini sudah tidak belajar lagi, dia sudah tidak mengingat lagi akan moyangnya, ya akan kakeknya Daud ini, tetapi hidupnya sudah nyelentang. Karena apa? Yaitu karena ditutupi dosa tadi. Isinya cuman tipu muslihat iblis saja yang kemarin, masih ingat ya yang kemarin. Karena kita ini masih terus dalam perkenanan loh ya. Sampai nanti, sampai selesai, mungkin sampai tahun depan mungkin ini ya. Kalau masih ada renungan gitu ya, tapi kalau nggak ada renungan ya nggak tahu saya. Tapi selama ada renungan, kita sehat, kita kuat, masih online seperti ini, sampai selesai kita harus tetap ada dalam perkenan Tuhan. Saya ulang, sikap hidupnya tidak seperti nenek moyangnya. Daud yang hidup benar di hadapan Tuhan, dia tidak belajar dari teladan yang diwariskan oleh Daud. Harusnya dia memandang peristiwa yang terjadi sebagai pelajaran untuk hidup dengan sepenuh hati kepada Tuhan. Inilah yang menjadi persoalan manusia hari-hari ini, yaitu tidak dengan sepenuh hati mencari dan mengarahkan hidup kepada Tuhan. Seringkali tidak, setengah-setengah. Kalau enak ya iya ikut Tuhan, kalau enak ya bersyukur, kalau enak ya aku hidup taat, tapi kalau enggak enak aku harus menyimpang. Bagaimana caranya aku untuk memperoleh apa yang menjadi bagianku, hidup dalam kemanjaannya. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Nah, ayo kita lihat ya, ada 4 hal. Karena kemunafikan itu yang pertama. Yang kedua karena tidak tegas. Yang ketiga karena ingin menerima berkat Tuhan tetapi tidak mau kehilangan kesenangan dunia, maunya semua oke-oke saja, surga dan bumi penuh kemuliaan itu diambil semuanya. Tapi batas-batasannya, kunci-kuncinya yang ada di sana, bagaimana kerajaanmu datanglah, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, itu maunya enak semua gitu ya. Yang keempat karena belum mengalami Tuhan secara pribadi. Yang pertama, mari kita bahas yang pertama, karena kemunafikan. Nah, dalam kemunafikan ini sangat berbahaya Bapak Ibu ya. Sebab memakai Tuhan hanya sebagai tameng belaka, sebagai apa itu tameng, selain kata-kata tameng itu apa ya,
sebagai pelindung. Tameng itu ya untuk mencari harga diri, untuk mencari kebaikannya gitu ya, dibuat sebagai pelindung gitu ya. Aku ikut gereja, aku berdoa, aku ini, waduh sepertinya Tuhan, padahal cuma untuk tameng saja. Topeng-topeng yang menarik orang-orang yang ada di sekitarnya. Kelihatannya shalom, wah luar biasa, wah aku memberkati, beginilah begitulah, bahasa rohnya getol sambil naik tangga bahasa roh, turun ke kamar mandi bahasa roh, waduh makan bahasa roh, marah-marah bahasa roh gitu ya, kira-kira seperti itu ya. Kelihatannya rohaniah, tetapi perbuatan-perbuatan jauh yang melanggar kehendak Tuhan tetap dia lakukan. Nah itu yang artinya tameng, topeng saja. Rohaniah tetapi masih percaya dukun dan paranormal, ini yang sangat berbahaya. Ada masalah sedikit tidak berlutut di bawah kaki Tuhan, tetapi mencari, ayo wis cepetan, yang ngomong badul iki ono omah apa ora gitu ya. Sudah jalannya sudah nyelentang gitu. Yang penting aku sudah bayar perpuluhan. Tunggu dulu, Tuhan tidak memerlukan perpuluhanmu. Loh, Tuhan gak perlu, tapi pendeta perlu. Maaf, pendeta hanya wakil dari Tuhan. Tuhan bisa memberkati pendeta dengan caranya, bukan dari uang penyelentangan gitu ya, bukan uang topengan. Ini adalah tindakan kemunafikan kalau masih percaya ke orang-orang pintar. Abiam disebut sebagai orang munafik sebab menyebut nama Tuhan tetapi pada hakikatnya hidup jahat di mata Tuhan. Mari hiduplah jujur di hadapan Tuhan, bahwa kita harus menyadari bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Allah yang esa, Allah yang maha besar, Allah yang penuh cinta kasih dan penuh pengampunan di dalam setiap dosa kesalahan kita. Yang bisa mengampuni saudara dan saya hanyalah Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi, yang sudah lahir ke dunia sebagai manusia seutuhnya, dan dia harus mati tergantung di atas kayu salib, dan pada hari ketiga dia bangkit dari antara yang mati. Tidak ada yang lain. Maka dari itu hiduplah engkau jujur, karena Tuhan Yesus bangkit dan hidup sampai sekarang. Dia ada di sebelah kanan Allah Bapa memerintah bagi manusia, baik di sorga maupun di muka bumi. Ini kembali kepada iman percaya kita. Loh, ibu apa pernah ke sorga? Saya tidak pernah ke sorga, tetapi saya percaya firman yang telah ditulisnya. Firman yang ditulis itu tidak sembarangan. Maka saya sangat percaya karena saya memiliki iman yang teguh. Hal yang kedua, karena tidak tegas. Rasa tidak enak sangat kuat dalam hatinya. Firman Tuhan berkata, katakan ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Artinya Tuhan mau kita tegas. Amin. Bukan jahat, tetapi tegas gitu ya. Saya sering kali dikatakan kok gak tegas sama sekali. Begitu saya minta hikmat dari Tuhan, Tuhan beri saya roh ketegasan. Jadi tegas, begitu tegas takut semua. Loh kok jadi seperti ini, kok malah jahat. Bukan jahat tapi tegas. Yang diminta ya dituruti sama Tuhan gitu ya. Tegas sama jahat itu beda. Tegas sama judes itu beda. Tegas sama kikir itu sangat beda ya. Jadi tidak sama. Tegas tidak punya kasih itu salah. Tegas berwibawa karena ada roh Tuhan di dalamnya dan penuh dengan hikmat kasih karunia Bapa di dalamnya. Amin. Nah, Alkitab berkata, jangan kamu bersumpah karena Tuhan menghendaki kita punya prinsip yang tegas terhadap dosa. Kalau dosa datang katakan, jangan menyingkir kamu, jangan kamu hanya menipu aku saja gitu ya. Jangan pernah memutarbalikkan kebenaran serta mengutamakan yang putih dan memutihkan yang hitam. Nah, jangan hal yang salah menjadi benar, yang benar menjadi salah. Kalau salah ya tetap salah, kalau benar ya tetap benar. Tuhan akan membela orang
benar dan orang jujur. Tetapi ketika engkau menutupi hal yang hitam ini dengan kain putih, bagaimanapun di dalamnya tetap berwarna hitam, tidak bisa dipergunakan untuk apa-apa kain hitam kecuali untuk tutupnya itu di mimbar itu, tutup drum, bass, keyboard gitu ya, hanya untuk tutup itu saja. Dunia ini sedang kacau, bangsa kita sedang berantakan karena hukum sedang tidak jelas, ya kan? Hitam bisa menjadi putih dan putih bisa menjadi hitam. Benar bisa menjadi salah dan salah bisa menjadi benar. Dunia harus kembali kepada ketegasan dan kebenaran. Yesus adalah Allah yang tegas. Alkitab berkata pada hari ini terakhir akan datang banyak orang dan berkata, Tuhan, aku sudah bernubuat demi namamu. Aku sudah mengusir setan demi namamu. Dan Yesus berkata, aku tidak pernah kenal kamu, enyalah dari hadapanku. Hai kamu perbuat kejahatan. Ini buktinya bahwa dia tegas. Dia memberi kesempatan, tetapi kalau kita menolak kesempatan itu, maka berlakulah ketegasan Allah ini. Jadi Tuhan itu memiliki ketegasan. Ketika kita dipimpin mau dan kita taat setia, kita memiliki kejujuran, itu akan semakin dipromosikan oleh Tuhan sendiri. Tetapi ketika tidak, Tuhan yang akan ambil alih dalam segala ketegasannya. Sudah selesai, kamu berhenti gitu ya. Yang keempat, yang ketiga, karena ingin menerima berkat Tuhan tetapi tidak mau kehilangan kesenangan dunia. No, carpe diem. Alkitab mengingatkan kita untuk tidak mengabdi kepada dua tuan. Pilih kepada siapa kita mau beribadah dan kepada siapa kita mau setia. Siapakah yang kita layani dalam hidup ini? Apakah Tuhan dan segala tantangan yang menuju kepada kemuliaan atau kepada dunia ini yang penuh dengan tawaran dan ujungnya adalah kehancuran? Kembali kepada diri kita masing-masing, yang mana yang engkau pilih? Ada madu dan racun ya. Madu di tangan kananku, racun ada di tangan kiriku, mana yang engkau pilih? Semuanya menurut engkau baik-baik saja, pilih salah satu. Kalau engkau memilih madu, di sana engkau harus mengalami sengatan, gitu enggak kira-kira, sengatan tawonnya gitu ya. Tetapi kalau kita sudah tahu triknya, ketika tawon-tawon itu ada di tangan kita, kita tidak boleh bermain kasar. Kita harus bermain lemah lembut dan cantik. Ketika saudara bermain lemah lembut dan cantik, binatang yang biasa menyengat dan membuat kita bengkak, yang membuat kita jarumnya masuk di dalam tubuh itu sakitnya minta ampun, sampai bisa kerasain panas dingin. Kalau dengan lembut, binatang ini pun mengerti dan dia juga lembut memperlakukan kepada kita. Maka dari itu pilihlah madu supaya jalanmu dikenan, hidupmu dikenan oleh Tuhan. Amin. Kita boleh takut tetapi kita punya cara. Bagaimana caranya? Seperti lebah tadi punya cara. Dengan lembut, dengan penuh cinta kasih, percayalah engkau tidak akan pernah kena jarum untuknya itu. Tetapi kamu, saudara, akan dibebaskannya. Amin. Nah, jadi kalau kita ingin menerima berkat Tuhan, ya kita harus benar-benar gitu ya. Pilih kepada siapa kita mau beribadah dan kepada siapa kita mau setia. Siapakah yang kita layani dalam hidup ini? Apakah Tuhan dan segala tantangannya yang menuju kepada kemuliaan atau kepada dunia ini yang penuh dengan tawaran dan ujungnya adalah kehancuran? Pilihan ada di dalam saudara sendiri. Saudara mau memilih yang mana? Mau memilih yang mudah atau memilih yang sukar? Kalau saudara mau memilih yang sukar sesuai apa yang Tuhan mau, bukan berarti ikut Tuhan Yesus itu sukar tok, itu tidak. Tetapi awalnya kita memasuki dalam kesukaran, tetapi begitu kita boleh masuk di sana berjalan, pada akhirnya kemenangan yang terjadi, kemuliaan Tuhan boleh nyata di dalam saudara.
Haleluya. Faham ya, dengan pengajaran dikenan oleh Tuhan. Tuhan mau hidup saudara berkenan di hadapannya. Supaya apa? Supaya tidak terus ada di dalam kuasa dosa dan maut gitu ya. Yang ketiga tadi, karena ingin menerima berkat Tuhan tetapi tidak mau kehilangan kesenangan dunia. Nah itu sakarpe dewe, egois namanya. Yang keempat, karena belum mengalami Tuhan secara pribadi. Daud berkata, kecaplah dan lihatlah, Tuhan itu baik. Artinya kalau kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, baru di situ kita mengalami penyerahan hidup yang total. Sepenuh hatilah untuk hidup dalam Tuhan, melayani Tuhan dan berjalan bersama dengan Tuhan. Wow, jelas banget ya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Mari, bagaimana caranya? Mari kita berintim dengan Tuhan. Kita ambil saat teduh sejenak, barang 5 menit, 10 menit, 15 menit, ditambah 30 menit, ditambah 45 menit, ditambah 60 menit, ditambah lagi 2 jam. Itu loh gak kerasa Bapak Ibu kalau kita sudah ada dalam hadiratnya. Itu kayaknya baru sebentar Tuhan masih bercakap-cakap dengan kita. Waduh, kok sudah ditutup ya yang sana gitu ya. Wis nanti aja aku nyambung lagi di rumah. Monggo silahkan. Kalau saudara mau nyambung di rumah silahkan gitu ya. Loh Bu, apakah bisa? Bisa. Roh Kudus selalu hadir ketika engkau merindukan dan memerlukannya. Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Pada dasarnya dari semuanya itu Tuhan tidak senang dengan orang yang mengerjakan segala sesuatunya dengan setengah hati. Tuhan menghendaki apapun yang kita kerjakan, kita mengerjakannya dengan sepenuh hati agar kita didapati berkenan di hadapannya. Maka saudara didapati oleh Tuhan berkenan di hadapannya, lakukanlah. Jangan munafik karena saudara tidak tegas, karena ingin menerima berkat Tuhan tetapi tidak mau kehilangan kesenangan dunia, karena belum mengalami Tuhan secara pribadi. Kita rebut, kita raih, kita berubah dan kita bertobat. Hidup baru karena manusia lamamu sudah ditinggalkan dan sekarang saudara adalah manusia baru. Mari kita terus belajar di dalam manusia yang baru, biarlah Roh Kudus yang memimpin saudara sekaliannya. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita bersyukur Bapa, kami bersyukur buat hari yang ketiga ini Tuhan, kami belajar untuk dikenan oleh Tuhan. Ketika Engkau memperkenankan kami Bapa, maka semuanya akan menjadi sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Pak ya Bapak, terima kasih sukacita surgawi mengalir di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.